Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia. I am from class management 22E NPM 224111047. This is my presentation about business feasibility studies. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai branding. Branding adalah proses yang melibatkan pembentukan, pengelolaan, dan juga pengembangan citra atau identitas suatu merek dalam suatu produk, layanan, ataupun perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalani. Ini mencakup berbagai elemen seperti nama merek, logo, desain, slogan, dan nilai-nilai merek yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan tersebut dari pesaing dan membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Lalu, dalam konteks bisnis, branding sangat penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi pelanggan, loyalitas merek, dan kesuksesan jangka panjang dalam suatu perusahaan atau bisnis. Branding tidak hanya mencakup suatu elemen-elemen visual seperti logo dan desain, tetapi juga mencakup suatu pengalaman keseluruhan pelanggan dengan merek tersebut, mulai dari interaksi langsung dengan produk atau layanan hingga komunikasi pemasaran dan juga dukungan pelanggan. Ini membuat branding menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam strategi pemasaran dalam pengembangan suatu bisnis. Branding juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi elemen internal dan juga eksternal suatu perusahaan atau bisnis, serta hubungan mereka dengan pelanggan dan lingkungan bisnisnya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi branding. Yang pertama yaitu ada nilai atau merek dan juga kepribadian. Identifikasi nilai-nilai inti dan kepribadian merek yang ingin disampaikan kepada pelanggan merupakan faktor utama dalam branding ini. Ini mencakup sebuah citra merek, pesan merek, dan juga asosiasi emosional yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua ada kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi merek. Produk atau layanan yang berkualitas ini tinggi cenderung memberikan citra merek yang positif di mata pelanggan. Lalu, yang ketiga ada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan dengan merek, mulai dari proses pembelian hingga layanan purna jualnya, dapat memiliki dampak yang signifikan pada persepsi merek. Pengalaman positif dapat memperkuat kesetiaan pelanggan dan membangun reputasi merek yang kuat dan reputasi yang baik. Lalu yang keempat ada inovasi. Inovasi sendiri yaitu kemampuan merek untuk berinovasi dan menghadirkan produk atau layanan yang unik dan bermanfaat bagi pelanggan untuk dapat meningkatkan daya tarik merek dan juga dapat membedakan citra merek, dapat membedakan dari pesaing. Lalu, yang kelima ada pemasaran dan komunikasi. Strategi pemasaran dan juga komunikasi ini termasuk iklan, promosi, media sosial, dan konten merek memiliki peran penting dalam membentuk citra merek dan meningkatkan kesadaran merek di antara pelanggan. Yang keenam ada konsistensi, yaitu konsistensi adalah pesan merek, identitas visual, dan pengalaman
pelanggan merupakan faktor penting dalam membangun suatu merek yang kuat dan mengesankan. Yang ketujuh yaitu ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan termasuk integritas, tanggung jawab sosial, dan kinerja bisnis dapat mempengaruhi persepsi merek oleh pelanggan dan masyarakat luas. Yang kedelapan, ada pesaing. Lingkungan pesaing juga mempengaruhi suatu branding, karena perusahaan harus lebih membedakan diri dari pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik kepada pelanggan. Lalu, yang kesembilan, yaitu ada tren industri dan perubahan pasar. Tren ini adalah perubahan dalam suatu tren industri di mana teknologi dan juga preferensi konsumen dapat mempengaruhi suatu strategi branding perusahaan dan menuntut adaptasi yang cepat untuk tetap relevan di pasar. Selanjutnya ada faktor eksternalnya. Faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, perkembangan politik, dan peristiwa global juga dapat mempengaruhi persepsi merek dan operasi bisnis secara keseluruhan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dapat merancang strategi branding yang sesuai dengan perusahaan dan dapat membangun merek yang kuat, memikat, dan dapat bersaing di pasar dengan pesaing lainnya. Tujuan dari branding sendiri adalah untuk menciptakan dan memelihara citra merek yang kuat, mengesankan, dan berarti bagi pelanggan, serta dapat membedakan perusahaan dari pesaing lainnya. Berikut ini adalah tujuan utama dari branding, yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek. Kesadaran merek adalah salah satu tujuan utama dari branding untuk meningkatkan kesadaran merek di target pasar. Ini membuat pelanggan lebih potensial mengenal merek yang kita buat, serta memahami nilai-nilai dan manfaatnya, serta dapat membedakan merek yang kita buat dengan pesaing. Lalu tujuan yang lain yaitu membangun identitas merek yang kuat, di mana branding membantu perusahaan atau bisnis yang sedang kita bangun untuk membangun suatu identitas merek yang unik dan mudah dikenali. Identitas merek mencangkup elemen visual seperti logo, warna, pesan yang relevan, merek yang dapat menginspirasi dan menghubungkan dengan pelanggan secara emosional. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Dengan menciptakan pengalaman merek yang positif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, branding bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesetiaan pelanggan. Pelanggan yang setia cenderung membeli produk atau layanan merek secara konsisten dan dapat merekomendasikan merek kepada orang lain. Terakhir yaitu ada membedakan diri dari past konkuren, di mana branding membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaingnya di pasar. Ini mencangkup penentuan proposisi penjualan unik dan menonjolkan keunggulan kompetitif yang membedakan merek dari pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu ada materi aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri adalah mengacu pada segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan analisis keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Ini meliputi pengelolaan dana, pengelolaan keputusan investasi, perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja keuangan. Aspek keuangan sangat penting sekali dalam operasi dan pengelolaan suatu entitas karena melibatkan pengelolaan aset. Tujuan dari aspek keuangan adalah untuk mengelola keuangan suatu entitas secara efisien dan efektif, serta mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan.
Berikut adalah beberapa tujuan utama dalam aspek keuangan, yaitu untuk mencapai stabilan keuangan. Salah satu tujuan utama dari aspek keuangan adalah untuk menjaga stabilitas keuangan suatu entitas. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan profitabilitas, di mana aspek keuangan bertujuan untuk mencapai profitabilitas yang sehat bagi suatu entitas. Ini melibatkan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan efisiensi operasional untuk mencapai laba yang optimal. Lalu yang ketiga, untuk mengelola arus kas. Tujuan lain dari aspek keuangan adalah untuk mengelola arus kas dengan baik. Ini mencangkup memastikan arus kas masuk dan juga keluar cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran hutang, gaji karyawan, dan investasi pertumbuhan suatu bisnis. Lalu, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Aspek keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan menghasilkan tingkat pengembalian yang kompetitif dan berkelanjutan atas investasi yang mereka jalani. Lalu, yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan dari aspek keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional suatu entitas dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan mengoptimalkan proses bisnis. Lalu, selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah dokumen yang menyajikan sebuah informasi keuangan suatu entitas pada periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu entitas termasuk pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tersebut. Laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, investor, dan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan entitas tersebut. Nah, laporan keuangan ini biasanya terdiri dari 3 laporan utama, yaitu ada laporan laba rugi, neraca, arus kas. Nah, selain laporan utama ini, terdapat juga laporan keuangan tambahan yang mungkin disertakan seperti laporan laba rugi, komprehensif, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tambahan lainnya yang memberikan informasi yang lebih rinci tentang kinerja dan posisi keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan disusun dengan mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP di Amerika Serikat. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan juga dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan suatu entitas tersebut. Perbedaan laporan keuangan dan aspek keuangan yaitu laporan keuangan merupakan dokumen resmi yang dapat menyajikan informasi keuangan suatu entitas pada periode waktu tertentu seperti laba, rugi, neraca, dan arus kas. Nah, laporan keuangan ini fokusnya pada pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi keuangan secara terstruktur dan terstandarisasi untuk pemangku kepentingan eksternal. Terus, tujuan laporan keuangan ini untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Sedangkan aspek keuangan itu meliputi semua hal yang terkait dengan manajemen dan analisis keuangan suatu entitas, termasuk pengelolaan dana, perencanaan anggaran, analisis kinerja keuangan, dan juga pengembalian keputusan investasi. Aspek keuangan ini fokusnya lebih luas daripada laporan keuangan.
mencangkup kepada manajemen keuangan secara menyeluruh. Sedangkan tujuan aspek keuangan ini adalah untuk mengelola dan menganalisis semua aspek keuangan suatu entitas secara efisien dan efektif, serta memastikan pencapaian tujuan keuangan yang ditetapkan. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan bagian dari aspek keuangan yang lebih luas, yang mencangkup pengelolaan dan analisis secara menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Thank you. I apologize if there are any word errors in the speech and presentation I delivered. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.